Apakah perkara maulid merupakan perkara prinsip yang mana orang yang keliru keluar dari ahlus sunnah? Bagaimana cara membedakan khilaf mu'tabar dengan yang tidak mu'tabar? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, salah satu di antara fitnah yang terjadi di zaman kita, yang kita sebut dengan zaman terbuka. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa membaca, semua orang bisa komentar. Ini fitnah. Ya, ini fitnah. Kita sadari atau kita tidak sadari, sebenarnya kita sudah hidup di atas fitnah. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan ringan. Ini pertanyaan berat. Ini pertanyaan berat. Apakah perkara tertentu, di sini contohkan maulid, merupakan perkara prinsip yang mana orang yang keliru keluar dari ahlus sunnah? Lebih luar biasa pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membedakan khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar? Ini subhanallah, ini para penuntut ilmu yang membahas ini. Ini para penuntut ilmu yang membahas. Sehingga sebelum saya jawab, para ikhwah, mungkin saya jawab tidak akan jawab terkait dengan pertanyaan, tapi saya hanya sekedar mengingatkan bahwa kita sekarang hidup di zaman fitnah, yang semua orang bisa komentar, semua orang bisa menulis, bahkan kadangkala copy paste kemudian dia share, dia sebarkan, sedangkan dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia sebarkan. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berkomentar. Sehingga subhanallah, wallahu alam, kalau seandainya orang yang seperti hidup di zaman Umar bin Khattab mungkin akan dicambuk oleh Umar bin Khattab. Artinya orang yang tidak pantas berbicara, saat itu dia berbicara. Tidak pantas menulis, saat itu dia menulis. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh demi Allah, kalau bukan karena guru-guruku Rabi'atul Ra'yi, si fulan tidak menyuruhku untuk berbicara, maka aku tidak akan berbicara, aku akan diam. Al-Imam Bukhari rahimahullah, tatkala beliau sudah sampai pada tingkat keilmuan yang sebenarnya beliau sudah layak untuk memberi fatwa, sudah layak untuk menjawab, sudah layak untuk memberi wejangan, beliau tidak lakukan itu, sampai guru-gurunya mengatakan, sudah saatnya engkau wahai Abu Abdullah memberi pengajaran kepada manusia. Sehingga fitnah di zaman itu tidaklah sehebat fitnah di zaman kita. Kalau sekarang semua orang komentar, semua orang menulis, bahkan subhanallah, komentar seorang biasa, seorang awam lebih luar biasa daripada komentar seorang ulama. Sehingga apa yang terjadi? Kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Sehingga memvonis, menghukumi. Sehingga subhanallah, hilang adab di kalangan penuntut ilmu, apalagi di kalangan orang awam. Sehingga antum dapati orang-orang yang mungkin baru setahun 2 tahun mulai bisa belajar, mulai bisa menelaah, dia akan komentari orang-orang yang mungkin lebih tua ilmunya, lebih tua umurnya. Ini fitnah sebenarnya, tanpa kita sadari. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau dahulu yang berbicara mungkin hanya Imam Malik bin Anas di Madinah, hanya Imam fulan di Mekah, hanya Imam fulan tapi sekarang semua kita bisa apa? Bisa bicara, semua kita bisa menulis. Maka coba perhatikan para ikhwah, yang Allah perintahkan bagi kita orang awam adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tidaklah kemudian harus komentar, apalagi mengomentari, apalagi berdebat di media dan sebagainya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Coba perhatikan para ulama kita seperti Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kalian lebih butuh adab yang banyak daripada ilmu. Adab yang banyak daripada ilmu. Ini sering kita ingatkan. Orang yang tidak memiliki adab akan rusak. Maka diingatkan para ulama, adab.
Kita sering ingatkan bagaimana sekelas Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Qais, ulamanya sahabat, tapi tatkala beliau berhadapan dengan Abdullah bin Mas'ud, di atasnya, kapasitas di atas Abdullah bin Qais, di atas Abu Musa al-Asy'ari, apa kata Abdullah bin Mas'ud tatkala bertanya kepada siapa? Kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang zikir berjamaah yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam. Kala itu yang menginformasikan para Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau yang pertama lihat di Masjid Kufah dilakukan sebuah praktek ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Tapi beliau tidak komentar. Dia tidak komentar. Beliau menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar untuk mengerjakan salat. Kemudian dia informasikan pada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, aku melihat sesuatu tadi di masjid, sebuah praktek yang aku tidak lihat kecuali secara garis besar adalah kebaikan. Apa yang kau lihat? Aku melihat ini. Lalu apa yang kau katakan? Dia mengatakan, aku tidak ada komentar apapun, menunggu pendapat Anda. Ini adab. Aku tidak berkomentar apapun kecuali menunggu pendapat Anda. Padahal beliau siapa? Antum coba buka catatan sejarah siapa Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Orang yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib sebagai mewakili penduduk Irak untuk bernegosiasi dengan penduduk Syam di saat terjadi perkara besar pertumpahan darah antara dua kelompok ini, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi beliau adabnya di hadapan Abdullah bin Mas'ud, aku tidak ada komentar apapun, menunggu pendapat Anda. Coba lihat para sahabat tatkala dimintai pertanyaan, Abdullah bin Umar ditanya, ya Aba Abdurrahman, apa menurutmu pendapat? Dia mengatakan, tanya kepada Zaid bin Sabit. Pergi kepada Zaid bin Sabit, tanya kepada fulan, dibola-bola, bukan karena ingin mempermainkan, tidak, karena urusan agama adalah urusannya sangat berat. Sampai akhirnya kembali ke Abdullah bin Umar lagi. Ini waraknya mereka. Kalau kita sekarang semuanya apa? Berkomentar, semuanya berdebat. Mungkin kalau masalah niat kita tidak membahas niat. Insyaallah semua yang berkomentar dari kita semua niatnya adalah ikhlas membela agama. Akan tapi kadangkala menuntun unta itu tidak seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sebagai nasihat. Kedepankan adab, kedepankan keikhlasan kepada Allah, sehingga fitnah tidak semakin apa? Semakin besar. Sekarang semua orang komentar. Yang baru ngaji, akhirnya yang baru ngaji pun lebih hebat dari yang sudah mungkin puluhan tahun mengaji. Bahkan yang baru ngaji lebih hebat dari seorang ustadz yang dahulu mungkin kakek dia, ustadz ini yang mengajarinya. Jangankan ayahnya, kakeknya dia mengajarinya. Tapi dia lebih hebat lagi. Apakah pantas seorang mengatakan yang terpenting bagi kita adalah dalil? Kita tidak melihat ustadz fulan ini, tidak ada adab. Mungkin kita bisa berselisih, akan tapi kedepankan apa? Kedepankan adab. Adapun terkait dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sudah maklum, para ulama sudah menulis prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang siapa yang menyelisihinya maka ia keluar dari Ahlus Sunnah. Silakan belajar, antum belajar saja. Maka selalu kita ingatkan, yang semangat hadir itu sebenarnya bukan daurah besar yang mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, akan tapi antum hadir di kajian para asatidzah yang rutin membahas kitab-kitab para ulama. Itu yang paling penting. Di situ tarkis ilmu, ya, sehingga kita bisa mengetahui apa prinsip Ahlus Sunnah dalam poin ini. Yang siapa menyelisihinya maka ia keluar dari Ahlus Sunnah. Sering kita singgung, kalau ada orang yang kita lihat tatkala imam kemudian dia kunut, kita katakan itu bukan sunnah lagi. Siapa yang mengatakan demikian? Salah. Ya, karena kunut ada khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama kita. Ya, di kalangan para ulama. Bahkan kadangkala dalam perselisihan yang tidak mu'tabar sekalipun, tidak mu'tabar, artinya tidak ada dalil tentang itu pun kadangkala tidak bisa kita langsung vonis si fulan keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak bisa. Karena ia bukan termasuk prinsip usul yang ditetapkan oleh para ulama siapa yang menyelisih keluar dari Ahlus Sunnah. Imam Ahmad telah menulis kitab Ushulus Sunnah. Para ulama-ulama yang lain juga telah menulisnya. Pelajari poin demi poin. Siapa yang menyelisihinya keluar dari Ahlus Sunnah. Termasuk misalnya maulid ditanyakan. Apakah orang yang melakukan maulid otomatis kita keluarkan dari Ahlus Sunnah? Maka para ikhwah ini butuh
butuh penjelasan, butuh pembahasan. Ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan tatkala kita sudah belajar usul Ahlus Sunnah, apakah kemudian kita kerjaannya menunjuk orang berarti dia bukan Ahlus Sunnah, fulan bukan Ahlus Sunnah? Apakah tujuannya itu? Apakah tujuannya itu? Tidak. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita. Bahkan kalau kita tahu si fulan menyelisihi usul Ahlus Sunnah, kita datangi dan kita ingatkan. Bukan untuk menghukumi orang. Jadi subhanallah, benar yang kita sebutkan tadi bahwa kedepankan adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Ya. Bagaimana cara membedakan khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar? Kita katakan tidak semua khilaf mu'tabar. Tidak semua khilaf mu'tabar atau istilahnya dianggap, diperhitungkan, tidak. Ada khilaf yang tidak diperhitungkan sama sekali, ada khilaf yang diperhitungkan. Bagaimana caranya? Caranya belajar. Caranya belajar. Ya. Maka contoh misalnya kadangkala pembahasan-pembahasan berat seperti ini ingin segera diketahui oleh orang yang mungkin baca ayat pertama dari surat Al-Fatihah masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi dia sudah bahas tentang apakah ini khilaf mu'tabar atau khilaf tidak mu'tabar. Baca Al-Qurannya masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ada awaliyat, ada pembahasan ilmu yang harus antum kedepankan dalam belajar ini. Inilah yang kita katakan fitnah, karena semua orang bisa mengakses sekarang ilmu yang tingkatan, mungkin bahasa kita tingkatan SD. Seorang seharusnya berada di marhalah SD, tingkatan dasar, dia bisa mengakses pembahasan ilmu yang dibahas oleh profesor. Apa yang terjadi seperti ini? Rusak akhirnya. Karena ilmu itu ada tingkatannya. Dan kita lihat para ulama dalam manhaj metode belajar ilmu juga seperti itu. Kita katakan bacanya Alhamdulillahirabbil alamin sudah bercerita tentang khilaf para ulama dalam pembahasan fikih. Khilaf, perbedaan para ulama dalam mazhab Hambali seperti ini, dalam mazhab Maliki seperti ini. Dalilnya adalah seperti ini, istinbatnya seperti ini, usul fikihnya seperti ini. Subhanallah, apa yang terjadi seperti ini? Akhirnya rusak. Maka nasallahu salamul afiyah, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah. Hakikatnya kita sekarang sudah hidup di atas fitnah tanpa kita sadari. Semua kita bisa mengakses semua pembahasan dan sudah bisa mengomentari semua tulisan dan semua pembahasan. Padahal semestinya tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin kesimpulannya ini butuh belajar. Butuh belajar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian mana khilaf yang mu'tabar, mana khilaf yang tidak mu'tabar. Wallahu ta'ala alam.